wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waude Nurfa Ferus, Prodi Hukum Tata Negara, kelompok 2, NIM 7423520220057. Pidana adalah sebuah aturan atau hukum yang dapat mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dan kepada pelakunya dapat diancam hukuman berupa penderitaan atau siksaan. Adapun perbedaan hukum pidana dan hukum perdata ialah yang pertama, perdata yaitu mencapai kebenaran formil atau kebenaran yang bersifat administratif. Yang kedua, pidana tujuannya mencari material kebenaran yang sebenar-benarnya. Selanjutnya adapun tujuan pidana restrain. Yang pertama, reformasi, memperbaiki atau rehabilitas pelaku kejahatan. Yang kedua, restrain atau mengasingkan menjauh pelaku dari masyarakat. Yang ketiga, retributor, membalas. Yang keempat, teori detrain. Terdapat dua tujuan, yaitu memberikan jerah kepada pelaku dan untuk menakut-nakuti agar tidak melakukan kejahatan. Ada tiga teori yang membenarkan pidana. Yang pertama, teori absolut atau mutlak adalah ilmu segala bentuk perbuatan pasti akan ada balasannya, yaitu teori relatif. Yang kedua, teori ini mengadopsi tujuan hukum ialah pemanfaatan. Yang ketiga, teori gabungan. Di sini gabungan antara absolut yang menyatakan bahwa sanksi itu memberikan balasan. Delik adalah perbuatan atau tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Menurut para sarjanawan Simon, perbuatan yang diancam oleh pidana bersifat dengan melawan hukum berhubungan dengan kesalahan. Perbuatan itu harus mampu dipertanggungjawabkan. Macam-macam delik. Yang pertama, delik formil, dinyatakan sekali sekalipun tidak selesai. Yang kedua, delik material, selesai karena adanya akibat yang timbulkan. Yang ketiga, delik sengaja atas dasar niat. Yang keempat, delik lalai, tidak ada kehati-hatian. Yang kelima, delik aduan yang dapat diadukan oleh korban. Yang keenam, delik biasa yang tidak perlu ada korban yang diadukan. Yang ketujuh, delik umum, dapat dilakukan siapa saja. Dan delik khusus adalah yang dilakukan oleh orang-orang khusus. Kesalahan adalah sebagai salah satu dasar seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kesalahan dari arti luas adalah yang pertama, kesengajaan atau lalai. Yang kedua, dapat dipertanggungjawabkan. Tiga, tidak ada balasan. Kesengajaan itu berarti ada kehendak yang didasari yang ditujukan kejahatan itu tertentu. Secara umum, para pakar Simon ada tiga bentuk kesengajaan. Yang pertama, kesengajaan sebagai maksud. Yang kedua, kesengajaan dengan kesadaran tentang kepastian. Yang ketiga, kesengajaan dengan kesadaran mungkin sekali terjadi. Kulfa atau kelalaian itu terletak pada kesengajaan dan kebetulan, membagi dua bentuk, yaitu indikator, yaitu yang pertama kurang melihat keadaan yang perlu dan kedua kurang hati-hati. Menurut Voss, sifat-sifat atau ciri-ciri kelalaian yaitu yang pertama tidak dapat mengontrol emosi atau emosional, yang kedua tergesa-gesa, dan yang ketiga tidak cakap atau kurang cakap. Terima kasih.